Oke, saya akan mengajarkan bagaimana melakukan custom formatting. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, saya punya angka, saya tulis angka 1000 di sini. Kemudian saya tekan comma style, berubah akan formatnya seperti ini. Atau Bapak Ibu juga lakukan misalnya angka 1000, kemudian masuk ke Ctrl 1 atau klik kanan format cell, seperti ini format cell. Akan muncul tampilan begini. Kita bisa rubah tampilannya custom atau bisa mengikuti format yang ada, misalnya seperti ini, general number, currency. Ini formatnya, ini tampilannya. Kita juga bisa melakukan sendiri custom seperti ini. Nah, pada saat custom format di sini ada titik koma di tengah-tengahnya. Di antara titik koma yang pertama ini untuk angka positif. Ini untuk angka negatif, ini untuk angka 0, yang terakhir untuk angka 0. Jadi ada 3 titik koma kalau saya buat di sini, 3 titik koma. 1, 2, bukan 3, maksud saya 2. Di antaranya untuk angka positif. Ini positif. Ya, ini positif, ini negatif. Bagaimana formatnya? Ini untuk angka 0. Misalnya seperti ini, saya masukkan. Ya, pagar. Kemudian minus pagar, kemudian yang terakhir 0. Saya tulis angka atau tanda strip. Tampilannya begini. Kalau saya masukin 1000, minus 1000 dia muncul begini. Kalau 0, dia muncul seperti ini. Ya. Nah, itu yang disebut dengan custom formatting. Oke, trik custom format berikutnya adalah untuk menghilangkan teks. Saya akan copy atau buat worksheet baru di sini. Saya tulis total, kemudian angka di sini 4000. Ya. Nah, pernah Bapak Ibu mau menghilangkan teks? Biasanya yang dilakukan ini dikasih warna putih, seperti ini kan ya? Ya, tapi sebenarnya di dalamnya masih ada. Ya, kalau saya pakai warna ini, abu-abu, dia akan muncul. Nah, yang saya lakukan adalah seperti ini Bapak Ibu. Saya lakukan custom format, tadi saya pakai Ctrl 1 untuk memunculkan format cell. Kemudian di custom ini, saya buat 3 kali titik koma. 3 kali titik koma. 1, 2, 3. Artinya untuk angka positif tidak ada format, angka negatif tidak ada format, angka 0 tidak ada format. Yang terakhir untuk teks juga tidak ada format. Kalau tidak ada formatnya sama sekali berarti akan hilang di sini. Nah, ini Bapak Ibu kalau lihat dia akan hilang sama sekali di sini. Ya, padahal ada angkanya tapi tidak muncul. Oke, silahkan dicoba. Oke, custom format berikutnya adalah bagaimana caranya kita membuat produk code. Biasanya seperti ini produk code, Bapak Ibu masukin angka 0004. Ya, yang muncul cuma angka 4. Padahal Bapak Ibu mau muncul 4 karakter muncul di situ. Nah, yang saya lakukan adalah saya masuk custom format. Kemudian ini saya rubah menjadi 0 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kodenya jadi seragam. Saya masukin 200, jadi saya masukin 200. Nah, kodenya akan seperti ini. Copy lagi ke bawah, saya masukin 0. Saya masukin 30, kodenya akan seperti ini. Ya, yang saya lakukan adalah menambahkan custom. 0-nya berapa kali tadi? 4 kali ya. Nah, ini Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kepake pada saat Bapak Ibu mau menampilkan produk code seperti itu ya. Nah, muncul seperti ini. Silahkan dicoba. Nah, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana menambahkan teks di dalam format cell ya, atau custom format. Misalnya saya punya tahun seperti ini. Tahun 0, 1 sampai 10. Saya tambah saja. Seperti ini.
Saya punya tahun seperti ini. Ya. Nah, akan lebih baik kalau ini dalam bentuk tulisan juga year 0, year 1, tapi bukan teks. Ya. Bukan saya rubah menjadi year 1 karena nanti semua berantakan. Ya, yang saya rubah dia hanya tampilannya saja. Caranya bagaimana? Pakai tadi. Ya, Ctrl 1 untuk munculkan custom format. Kemudian kita custom. Nah, ini kita pakai 0, tapi depannya kita pakai kutip. Kutip 2 ini untuk memunculkan teks. Saya tulis year. Spasi, teks lagi. Kutip lagi. Ya, saya tuh enter. Ya, nah sekarang Bapak Ibu lihat tampilannya seperti ini. Ini 0, 1 sampai sekian, tapi dia tampilannya teks, padahal dia angka, ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, silahkan dicoba. Nah, sekarang saya akan menampilkan angka dalam ribuan, dalam jutaan. Kalau cara manual, Bapak Ibu lakukan seperti ini. Angka 10 juta ya. Saya bikin dalam seperti ini, 10 juta. Yang Bapak Ibu lakukan, ini dibagi dengan 1000. Angkanya bukan 10 juta lagi, tapi 10.000. Nah, ini yang sekarang saya mau lakukan adalah saya mau rubah tampilannya. Jadi angka di sini mau saya rubah tampilannya Bapak Ibu ya. Nah, di sini mau saya rubah tampilannya seperti ini. Saya rubah dalam ribuan. Saya masuk Ctrl 1 atau format cell, custom format. Nah, saya pakai contoh misalnya saya ambil dari yang atas ini. Ya. Saya pakai koma. Koma sekali munculnya akan dibagi 1000. Ya. Nah, kalau yang formatnya Indonesia, custom formatnya Indonesia atau regionnya Indonesia pakai titik. Karena saya pakai regionnya US, saya pakai koma. Setelah itu oke. Nah, tampilannya berapa? Angka 10.000. Tapi angka aslinya 10 juta. Ya. Nah, bagaimana kalau saya copy value, base special value di sini. Kalau saya mau rubah dalam jutaan, yang saya tambahkan adalah komanya 2 kali. 1, 2. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Oke, silahkan dicoba. Nah, berikutnya yang saya akan lakukan adalah bagaimana caranya untuk menambahkan warna dalam format. Misalnya saya punya 1000, minus 1000. Nah, saya mau menambahkan warnanya ya. Untuk 1000 warna hijau atau biru, untuk minus 1000 warna merah ya. Sama tadi masuk ke format cell, Ctrl 1. Kemudian masuk ke custom. Kemudian di sini Bapak Ibu, saya punya 2 ya. Ada warna red, ada warna ya. Jadi warna, kalau untuk bikin warna pakai square bracket ya. Nah, saya juga mau tambahkan warna di sini. Square bracket, kemudian saya kasih warna blue misalnya. Square bracket lagi. Saya itu oke. Nah, sekarang ada warna biru, warna merah ya, sesuai dengan square bracket yang tadi kita tambahkan warnanya. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan warnanya. Untuk warna 0 misalnya, untuk angka 0, saya tulis green. Square bracket ya, green. Kemudian 0 atau kosong aja, tanda seperti ini ya. Setelah itu oke. Misalnya saya tulis 0, nanti muncul angka begini, hijau tapi green. Oke, silahkan dicoba. Nah, kita juga bisa menambahkan teks untuk mengecek angka. Misalnya saya punya angka 10.000, kemudian ini saya copy 10.000 semua, bawahnya 10.000 ya. Nah, yang Bapak Ibu kemudian dikurangin ini kurangin dengan ini juga saya kurangin ya, angka ini ya. Nah, ini saya kurangin. Tujuannya adalah begini Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang pernah bikin control check untuk balance, kalau ini ya if ya saya pakai misalnya seperti ini
if ini sama dengan 0, maka tulisannya oke. Kalau tidak, error. Berarti apa? Kalau ini 0 angkanya oke, kalau di luar 0 positif atau negatif akan muncul tulisan error. Nah, yang saya lakukan adalah saya langsung di sini Bapak Ibu. Ya, langsung di sini di format di angkanya, kemudian saya ganti format cell, Ctrl 1. Saya masuk ke custom. Nah, ini saya bikin 2 kali titik koma. Ini untuk angka 0. Untuk angka positif. Ingat, titik koma pertama positif, kedua negatif, ketiga 0. Ya, ini untuk angka positif. Untuk angka positif error ya, karena yang positif yang oke cuman yang 0 aja. Untuk angka negatif juga error. Untuk angka positif saya ganti oke. Nah, ini Bapak Ibu, ini akan oke. Tapi kalau saya ganti 9.000, dia jadi error. Nah, kelebihannya ini bisa dijumlahkan Pak, Bu. Sum. Ada satu yang error, maka semua akan error. Ya. Nah, satu saya ulang. Error ini untuk positif. Kalau angkanya positif error, negatif error. Oke, dia akan mempresentasikan 0. Jadi kalau angkanya 0 akan oke. Ini bisa ditambah teks juga ya. Saya kasih square bracket red. Square bracket red juga di sini. Nah, ini ada satu yang error. Ya, ini saya copy aja formatnya, Ctrl C, paste spesial, format. Nah, ya, ini dia. Kalau ini 10.000, dia jadi oke lagi. Ya, lagi bisa untuk bikin Ctrl C. Silahkan dicoba. Berikutnya saya akan memunculkan simbol. Jadi kalau ke atas nanti muncul panah ke atas, kalau maksud saya positif dia muncul panah ke atas, kalau negatif muncul panah ke bawah. Saya buat angka misalnya seperti ini. Equal budget BJT ya, budget. Saya masukkan angka 1000, di sini angka 900. Kemudian di sini 900, di sini angka 1200. Ya, ini misalnya region 1, ini region 2. Ya, ini region 2. Oke, saya akan bikin varians di sini. Ini varians. Sini akan saya buat minus. Kurangin ini. Ini juga akan saya bikin kurangin ini. Nah, tujuannya adalah saya akan mengganti ya, atau menambahkan di sini varians lagi. Menambahkan di sini akan simbolnya berubah menjadi naik, di sini akan berubah menjadi simbol panah turun. Pertama yang saya lakukan adalah saya akan insert simbol sini ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini saya masuk ke real, kemudian saya pilih sini yang geometric shapes ya. Saya pilih ini Bapak Ibu ya. Ini naik, ini turun. Close. Ada 2 ya. Saya copy Bapak Ibu. Ini saya copy ya. Ctrl C. Saya masuk ke sini ya. Ctrl 1. Kemudian saya masuk ke custom. Saya copy yang tadi Bapak Ibu, Ctrl V. Nah, ingat ada 2 kali titik koma positif untuk naik. Jadi saya kasih kutip karena ini teks ya. Turun negatif, turun panah ke bawah. Kemudian kita bisa pakai negatif panah ke bawah. Kemudian kita bisa pakai tambahin. Ini misalnya blue. Kalau ke bawah, saya kasih square bracket red.
square bracket red. Untuk titik koma yang berikutnya, untuk angka negatif, untuk angka 0, saya kasih tanda seperti ini aja. Atau kosong. Saya ikut oke. Ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang saya masukkan formulanya. Actual kurangi dengan actual kurangi dengan budget. Nah kan seperti ini Bapak Ibu. Jadi kepake pada saat bikin dashboard ya. Nah ini naik, ini turun, ini naik, ini turun. Oke, silahkan dicoba. Oke, berikutnya adalah bagaimana kita memasukkan dalam bentuk dashboard seperti ini ya. Saya masuk, saya rubah warnanya dulu biar kelihatan agak cantik sedikit ya. Kemudian ini saya pakai actual kurangin budget. Nah, ini juga actual kurangin budget. Ini saya buat dengan actual kurangin budget, dibagi budget, kemudian kurang 1 untuk dapatkan persen. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya akan menambahkan simbol. Ini juga akan saya tambahkan simbol. Saya masuk ke sini, insert simbol. Kita ambil yang tadi ya. Yang naik ke bawah. Ya, setelah itu close. Ya, nah sekarang ini saya tambahkan di sini Bapak Ibu. Ini saya copy dulu ya. Ctrl C. Ini saya tambahkan sini. Ctrl 1. Oke. Saya masuk sini ya Bapak Ibu ya. Ctrl 1. Saya bikin saja di sini yang baru, yang red ya. Ctrl 1 ya tadi. Kemudian ini saya tambahkan teksnya di sini. Ctrl V. Ya, ini saya pakai kutip 2. Ya, ini saya hapus saja. Sini juga saya tambahkan. Ya, di sini. Ctrl V. Dipakai kutip 2 ya, untuk menunjukkan angka minus. Ya, nah ini dia Bapak Ibu. Setelah itu oke. Muncul seperti ini. Cuma kurang bagusnya adalah ini masih ada terlalu rapat jaraknya ya. Yang saya lakukan, Ctrl 1. Ini saya kasih tanda bintang. Nah, bintang ini untuk mengulang teks setelah bintang ini. Ya, ini juga saya kasih. Yang diulang berarti apa? Spasi. Sini juga saya kasih bintang, spasi. Jadi yang diulang adalah spasinya. Setelah itu oke. Bentuknya akan seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi lebih rapi ya. Di sini juga bisa saya tambahkan juga. Saya masuk ke sini ya, Ctrl 1. Saya custom ini dalam bentuk persen ya. Kita pilih yang persen. Ini persen. Ya, kemudian saya pakai tadi juga. Ctrl V. Ini untuk yang naik, saya kasih kutip. Untuk yang turun atau negatif, saya kasih kutip juga, tapi untuk tanda yang turun. Ini saya copy ya, saya ambil angka ini. Ctrl C, Ctrl V. Saya pakai bintang untuk mengulang teks setelah bintang. Saya kasih di sini juga bintang untuk mengulang teks setelah bintang. Setelah itu oke. Nah, tampilannya seperti ini Pak, Bu. Ya. Nah, ini bisa dirubah ya. Tadi saya kebetulan belum, angka negatifnya belum muncul ya. Harusnya di sini negatif. Untuk yang ini, kemudian saya kasih warna red. Square bracket red. Itu oke. Nah, ini begini Bapak Ibu. Ya. Oke. Bisa tampil seperti ini tampilan. Nah, tidak perlu yang dimunculkan tadi, simbolnya bisa dihapus kembali. Silahkan dicoba.